Halo Clubbers Gizi, selamat datang kembali di YouTube channel Club Gizi bersama saya Dr. Imelda Goretti, spesialis gizi klinik. Pada video kali ini kita akan membahas 3 hal yang harus Clubbers Gizi ketahui sebelum melakukan diet atau program penurunan berat badan. Akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang ingin melakukan diet atau menurunkan berat badan. Banyak sekali yang ingin mengurangi porsi makannya, bahkan ada yang melakukan diet sangat ketat atau tidak mengkonsumsi suatu jenis makanan tertentu. Tujuannya tentu beraneka ragam. Ada yang ingin sehat, ada yang merupakan tuntutan pekerjaan, ada yang ingin cantik, ataupun bahkan hanya ikut-ikutan saja. Sebelum Clubbers Gizi melakukan program penurunan berat badan atau diet, ada baiknya Clubbers Gizi menentukan dulu berapa target berat badan yang ingin dicapai. Karena itu, Clubbers Gizi sebaiknya harus mengetahui dulu 3 hal berikut yang penting. Yang pertama adalah status gizi saat ini, yang kedua, berat badan ideal Clubbers Gizi, dan yang ketiga adalah komposisi tubuhnya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Clubbers Gizi jangan lupa dulu untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu status gizi kita. Status gizi ini menilai proporsi berat badan terhadap tinggi badan kita. Biasanya, kita menghitungnya dengan indeks massa tubuh atau yang kita kenal dengan IMT. IMT dapat dihitung dengan menggunakan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Kemudian hasilnya diklasifikasikan berdasarkan kriteria WHO untuk Asia Pasifik. Jika IMT kurang dari 18,5, itu dikategorikan dalam status gizi yang kurang. Apabila IMT-nya 18,5 sampai 22,9 itu dikategorikan dalam status gizi yang baik atau normal. Apabila IMT lebih dari 22,9, maka itu dikategorikan sebagai berat badan yang berlebih. Nah, berat badan yang berlebih ini kita bagi-bagi lagi. Apabila besar dari 23 sampai 24,9 itu dikategorikan sebagai overweight. Kemudian apabila besar dari 25 sampai 29,9 itu kita kategorikan sebagai obesitas derajat 1. Apabila IMT-nya besar dari 30 sampai 39,9 itu kita kategorikan sebagai obesitas derajat 2. Dan apabila IMT-nya besar dari 40 maka itu dikategorikan sebagai obesitas morbid. Artinya risiko penyakit kardiovaskular dan komplikasi metaboliknya akan semakin meningkat. Sebagai contoh, Ani berusia 30 tahun dengan berat badan 70 kg dan tinggi badan 155 cm. Maka IMT-nya adalah 70 kg dibagi 1,55 dibagi 1,55 sama dengan 29,1 kg per meter kuadrat. Berdasarkan hasil ini, si Ani dikategorikan dalam obesitas derajat 1. Nah, sekarang Clubbers Gizi bisa hitung sendiri nih, berapa IMT Clubbers Gizi masing-masing. Yang kedua, kita harus mengetahui berapa berat badan ideal kita. Berat badan ideal adalah berat badan yang harusnya kita miliki untuk tinggi badan tertentu. Biasanya berat badan ideal ini kita hitung dengan menggunakan rumus Broca, yaitu 90% dari tinggi badan dikurang 100. Apabila laki-laki yang tingginya kurang dari 160 cm atau wanita yang tingginya kurang dari 150 cm, maka berat badan idealnya adalah tinggi badannya itu dikurang dengan 100. Dari kasus tadi, maka harusnya berat badan ideal si Ani adalah 155 dikurang 100 dikalikan 90%, yaitu 49,5 kilo atau 50 kg. Biasanya berat badan ideal ini kita gunakan untuk menghitung kebutuhan kita apabila kita ingin melakukan program penurunan berat badan ataupun diet. Tapi yang perlu diingat bahwa berat badan ideal ini tidak mutlak harus dicapai. Jika berat badan teman-teman sudah berada dalam range indeks massa tubuh yang normal, yang berada di antara 18,5 sampai 22,9, itu artinya teman-teman sudah memiliki berat badan yang normal terhadap tinggi badannya. Normal di sini artinya bahwa teman-teman memiliki resiko yang rendah untuk terkena penyakit metabolik ataupun komplikasi kardiovaskular lainnya.
Yang ketiga dan yang paling penting untuk diketahui adalah komposisi tubuh. Tubuh kita secara fungsional terdiri dari air, tulang, organ tubuh, otot, dan lemak. Komponen-komponen inilah yang memberikan berat badan pada diri kita. Pada kondisi dewasa dan tidak ada masalah medis tertentu, biasanya komponen air, tulang, dan organ tubuh relatif sama dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun. Jadi, jika seseorang mengalami peningkatan atau penurunan berat badan, itu biasanya disebabkan karena adanya peningkatan atau penurunan dari massa otot ataupun massa lemaknya. Pada seorang atlet atau orang-orang yang memang fokus untuk melakukan olahraga, dapat terjadi peningkatan berat badan. Ini biasanya disebabkan karena peningkatan massa otot. Peningkatan massa otot ini relatif baik. Jadi, walaupun IMT-nya terkesan tinggi, namun karena yang meningkat adalah otot, itu tidak menjadi masalah. Namun, pada orang-orang yang sedentary atau tidak melakukan aktivitas fisik secara berkala, peningkatan berat badan biasanya disebabkan oleh peningkatan massa lemak. Itu mengapa indeks massa tubuh yang tinggi dianggap memiliki massa lemak yang lebih banyak sehingga dikategorikan ke dalam obesitas. Kelebihan lemak dalam tubuh inilah sebenarnya yang bersifat jahat dalam tubuh kita. Lemak ini akan mengeluarkan sinyal-sinyal radang yang akan memberikan efek buruk bagi kesehatan kita secara terus-menerus atau yang biasanya kita kenal dengan istilah low-grade inflammation. Belum lagi jika distribusi lemaknya terutama di daerah perut. Makanya itu kita kategorikan ke dalam obesitas sentral. Seseorang dikatakan memiliki obesitas sentral jika lingkar pinggangnya besar dari 90 cm untuk laki-laki atau besar dari 80 cm untuk wanita. Nah, Labers Gizi sudah mengukur belum lingkar pinggangnya? Semakin tinggi lingkar pinggang seseorang disertai dengan indeks massa tubuh yang tinggi, maka orang itu memiliki resiko yang semakin besar untuk mengalami penyakit metabolik ataupun resiko penyakit kardiovaskular lainnya. Jadi, jika teman-teman ingin menurunkan berat badan, yang perlu diingat bahwa yang harus turun adalah komposisi lemaknya, bukan komposisi otot ataupun air tubuh teman-teman. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin mencapai hal tersebut, teman-teman harus melakukan diet dengan cara yang benar ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 3 hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan diet. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Apabila teman-teman menganggap video kami ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Dan nantikan video-video kami selanjutnya yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa, bye!